Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jemaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Haji Johardi Datuk Bandaro Putih MA Mkum. Beliau dari Kementerian Agama Kota Padang. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Johardi Datuk Bandaro Putih MA Mkum. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah mawalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda remaja Islam yang ikut menjadi jamaah zuhur hari ini di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tepat tanggal 10 September 2025 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal
1447 Hijriah. Semoga kita selalu mendapatkan berkah, rahmat, keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selaku umat Islam, insan beriman, dianjurkan kita saling mendoakan saudara-saudara kita. Kita doakan bangsa kita bagaimana menjadi kelak menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bisa menegakkan keadilan, kebenaran, sehingga akan mendatangkan kemakmuran. Berdoalah kita banyak-banyak, apalagi di saat kita sedang berada dalam majelis ilmu ini, majelis zikir ini. Doa-doa kita akan makin diijabah oleh Allah SWT. Karena tidak saja kita sesama umat Islam yang beriman yang mengaminkan doa, tapi malaikat pun ikut bersama kita mengaminkan doa-doa kita. Tentu akan mudah dosa-dosa kita terampuni, cepat doa kita terkabul, dan diangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sulit hidupnya diberi kelapangan, yang sempit diberi kemudahan, yang sakit jasmani rohaninya cepatlah hendaknya Allah beri kesembuhan sehingga dia bisa melaksanakan aktivitas dengan maksimal untuk bekerja dunia lebih baik dan menyiapkan bekal akhirat lebih baik lagi. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah. Adapun kultum zuhur kita, kuliah zuhur kita kali ini berjudul saatnya kita berjuang mengikuti jejak Rasul. Sudah kita lewati bulan yang amat bersejarah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, lahirnya sosok Rasul terhormat, termulia dari seluruh rasul-rasul yang ada, yang telah Allah utus ke bumi ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu selaku umat Islam, insan beriman, sebagaimana telah dipesankan Allah kepada kita, benar-benar kita menyatakan diri sebagai umat Islam. Tentu kita harus benar-benar pula mengikuti jejak beliau. Allah telah berpesan dan menginfokan dalam Al-Quran yang sangat tegas dan jelas. Surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang kita baca tadi, di mana Allah telah memerintahkan kepada segenap pengikut Rasul, umat Islam, insan beriman, bahwa segala apa yang telah diperintahkan Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu taati, kamu ikuti tanpa ragu-ragu. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dilarangnya maka hendaklah kamu jauhi, kamu hindari, mendekat pun tidak boleh, dijauhi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa tentu sebuah perintah Allah, panggilan Allah yang berulang-ulang dalam Quran, supaya kita melakukannya. Perbuatan takwa itu
Karena bekal hidup kita yang terbaik di dunia menuju akhirat itu ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, mempersiapkan bekallah kamu di dunia ini. Sesungguhnya bekalmu yang terbaik hidup dunia menuju akhirat itu ialah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian semuanya kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu bersangatan siksaannya, iqabnya. Artinya siapa yang tidak mematuhi ajakan Rasulullah, selalu melanggar perintahnya, tentu kelak akan mendapatkan siksa yang berat, siksaan yang dahsyat. Kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah. Adapun ajaran Rasulullah yang penting kita ikuti, jejak Rasul yang penting kita taati, di mana Rasulullah itu ketauladanan itu terletak kepada akhlaknya. Sehingga beliau sangat berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya diutus oleh Allah pertama kali mengajarkan tauhid. Tetapi Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepentingan Allah mengutus beliau ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tentu Bapak Ibu sering bertanya, kok tidak disuruh bertauhid? Sebenarnya hadis itu menunjukkan hasil dari tauhid itu adalah akhlak. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa berakhlak, beribadah dengan benar kalau dia tak bertauhid, kalau dia tak beriman. Dan tercatat dalam pelaksanaan ajaran Rasulullah yang telah beliau wariskan kepada umat, bahwa pertama kali yang beliau ajarkan kepada umat memang tauhid. Tercatat dalam sejarah periode Mekah itu lebih kurang 13 tahun menanamkan tauhid. Tauhid itulah buah dari syahadat yang kita ucapkan. Karena seseorang baru memasuki gerbang Islam bila dia bersyahadat. Syahadat baru dapat terlaksana dengan baik bila seluruh umat Islam insan beriman ini dapat memahaminya, mendalaminya, bahwa kandungan syahadat itu yang pertama adalah tauhid, keyakinan yang sangat mantap, terhunjam dalam hati sanubarinya, dalam kalbu yang paling dalam, atas adanya Allah dengan segala sifatnya, atas adanya malaikat dengan segala tugas-tugasnya, akan adanya kitab suci dengan segala isi kandungannya, akan adanya para rasul Allah dengan risalah yang dibawanya, yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat dengan azab dan siksaannya, dan yakin percaya tidak ragu-ragu bahwa Allah juga telah menetapkan qada dan qadar. Tauhid. Nah, ajaran tauhid yang dikembangkan, yang menjadi buah dari syahadat itu ialah akan melahirkan ajaran ibadah. Orang tak mungkin bisa beribadah kaum muslimin dengan baik dan benar kalau dia tak bertauhid. Dia beribadah penuh dengan kesungguhan, dengan ihsan, yakin percaya sepenuh hati
dalam dia beribadah dilihat, disaksikan oleh Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Mereka dalam beribadah, orang yang bertauhid itu merasa dia melihat Allah. Bila dia tak mampu melihat dan menyaksikan Allah, dia yakin, sepenuh yakin bahwa Allah sedang melihatnya, sedang menyaksikannya. Maka orang-orang yang bertauhid tidak akan mungkin dia beribadah seadanya. Dia akan beribadah sepenuh hati, seikhlas hati, karena Allah sedang menyaksikannya. Maka beribadahlah orang yang bertauhid itu dengan khusyuk. Nah, ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam yang beriman dengan baik dan khusyuk, itulah yang akan mengantarkan mereka berakhlak yang paling mulia. Bila kita hayati ajaran ibadah, apalagi ibadah salat 5 waktu sekali sehari semalam, salah satu permohonan kita dalam salat ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang jujur. Apa artinya kaum muslimin? Maka tampillah orang-orang Islam yang beriman pengikut Rasulullah ini dengan penuh kejujuran dalam hidupnya, dengan penuh kebenaran dalam kehidupannya. Dan kebenaran kejujuran itu adalah akhlak yang tertinggi. Maka Rasulullah mengingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan hendaklah kamu menampilkan kejujuran dalam kehidupanmu, karena kejujuran itulah yang akan membawa kamu kepada kebenaran, kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itulah yang akan mengantarmu ke surga. Kaum muslimin, maka jejak Rasul yang tertinggi, yang sangat mahal harganya hari ini, ialah kejujuran itu. Menjadi akhlak Rasulullah, as-sidqi, kejujuran, menjadi akhlak beliau pertama. Siddiq. Di negeri kita itu yang termahal hari ini kaum muslimin. Betapa mahalnya jujur itu. Yang terjadi adalah sebaliknya, kebohongan yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Betapa dari hulu sana tidak lagi mau bersifat jujur. Tentu jelas tidak akan membawa kebaikan, bahkan mendatangkan malapetaka, musibah yang silih berganti terjadi di negeri ini. Disebabkan apa? Kebohongan yang telah tampil. Maka tentu ke depan kita ajak, kita himbau kepada pemangku jabatan negeri ini, pemimpin kita mulai yang paling tinggi sampai kepada kepemimpinan yang paling terbawah. Marilah ikuti jejak Rasul ini. Jujurlah dalam segala hal. Berhentilah berbuat bohong, apalagi mempertahankan kebohongan. Banyak orang masuk penjara akibat mempertahankan kebohongan. Dah banyak korban. Belum juga berhenti. Padahal kalau pemimpin kita itu jujur mengatakan yang sebenarnya, selesai. Tidak sepanjang ini perkaranya. Tetapi karena dia tak mau jujur, malah petaka yang silih berganti. Betapa banyak uang negara yang sudah dihabiskan. Maka tidak ada jalan lain kaum muslimin di negeri kita Indonesia yang terkenal negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Tapi keadaan negeri kita seperti ini
Kenapa Bapak Ibu ini terjadi? Disebabkan dipimpin oleh orang-orang yang tidak mau menegakkan kejujuran, tetapi dengan kebohongan. Sampai kapan ini akan berhenti kaum muslimin? Tentu selama itu pula lah kita yang akan menanggung akibatnya, akibat dari ketidakbenaran ini. Kita rakyat yang menanggungnya. Maka ke depan kita seluruh umat Nabi Muhammad, umat Islam, insan beriman, marilah kita berani menegakkan kebenaran ini. Sekecil apapun kita tahu tentang kebenaran, mari kita berani menyampaikan, jangan ikut mendukung kebohongan. Karena kebenaran agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah, yang datang dari Allah itu adalah kebenaran yang datang dari sumbernya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengingatkan, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran agama Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah semua itu datang dari Allah. Maka janganlah kamu wahai umat Islam, insan beriman, pengikut Rasulullah, ragu-ragu menyampaikan kebenaran. Jangan pernah ragu. Tidak boleh ragu. Karena siapa saja yang akan menegakkan kebenaran ini, Allah akan menolongnya, akan membantunya. Karena kebenaran itu adalah ajaran Allah, dari Allah. Maka siapa saja yang mau menegakkan kebenaran itu, tentu Allah akan membela kita, menjaga kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai sekalian orang-orang yang telah mengaku beriman, yang percaya dan yakin dengan kebenaran Al-Quran, kebenaran ajaran Islam. Siapa di antara kamu yang mau menolong agama Allah, menjaga, menegakkan kebenaran ini, maka Allah akan menjagamu, memeliharamu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan memantapkan pendirianmu. Sampaikan olehmu kebenaran, tegakkan olehmu kejujuran, di mana saja kita berada, tegakkan. Siapa lagi yang akan menegakkan kejujuran ini kalau bukan kita orang Islam mengikut Rasulullah? Tidak mungkin yang lain. Al-haqqu min rabbik, qulil haqqa walau kana muran. Sampaikan kebenaran itu olehmu walaupun pahit. Pada siapapun terdapat ketidakbenaran, ketidakjujuran, tegakkan olehmu. Walaupun kepada orang tuamu, kepada sanak familimu tampak olehmu ketidakbenaran, ketidakjujuran, sampaikan, tegakkan. Tidak ada lain dakwah yang terbesar dalam kehidupan kita ini, ialah mengajak orang kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf. Dan yang kedua, mengajak manusia, membasmi manusia dari kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan kaum muslimin, kepada kejujuran. Berat diajak orang jujur masuk surga karena kejujuran bawa kebaikan bawa surga. Banyak orang tidak mau. Apalagi mencegah kemungkaran, jauh lebih berat. Negara kita ini benar-benar Bapak Ibu kaum muslimin penuh dengan kemungkaran, ketidakjujuran. Sehingga dalam peringatan HUT kemerdekaan ke-80 ini yang terjadi, kerusakan, pembakaran, banyak pula yang terbunuh, yang celaka. Akibat apa? Akibat kebenaran tidak ditegakkan, kejujuran tidak ditegakkan. Rakyat dipajak, semakin tinggi pajaknya, sementara orang-orang yang memimpin negeri ini katanya wakil rakyat, gajinya ditingkatkan sekian ribu kali lipat. 1,65 triliun adalah
gaji anggota DPR RI sebanyak 580 orang itu. Kalau dibagi sebanyak mereka, rata-rata mereka dapat tiap bulan 230 juta lebih satu bulan. Itu yang pelihara. Sementara negeri kita ini sedang dilanda hutang yang berkepanjangan. Kenapa? Hutang jadi banyak. Karena segala kekayaan alam yang ada pada kita tidak dikelola dengan kejujuran. Cobalah kaum muslimin renungkan di negeri Indonesia ini, tambang apa yang kita tidak punya? Tambang apa di Indonesia ini tidak ada? Semua macam tambang kita punya. Tambang emas jangan sebut, tambang minyak tanah, tambang batu bara, tambang timah, seluruh tambang kita punya dan itu tidak tanggung-tanggung banyaknya. Bayangkan, bandingkan dengan Arab Saudi yang hanya mengandalkan satu tambang, tambang minyak. Tetapi lihatlah betapa kayanya dia. Kita seluruh tambang kita punya, tapi kita menjadi negara tambang hutang. Kenapa? Karena kejujuran di negeri ini sangat jauh sekali. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa selamat dari ini. Kembali seluruh umat Islam insan beriman, terutama para pemimpin kita, mari mengikuti jejak Rasul. Karena itu jalan menuju selamat dunia dan akhirat, dan akan mendatangkan negeri kita ini negeri yang akan mendapat berkah rahmat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua bertekad berjuang mengikuti jejak Rasul agar kita dapat hidup yang bahagia dunia dan selamat di akhirat. Camkanlah banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.